Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini saya akan mencoba untuk mentarot reading zodiak kamu Cancer untuk general reading di Mei 2020, dan di sini sudah tertebar kartunya. Ada 3 kartu untuk yang mengklarifikasi energi kamu di bulan Mei ini secara umum atau general. Untuk yang asmara bisa di video terpisah ditonton ya. Untuk di bottom of the deck di sini ada The Hermit. Artinya orang yang lagi mencari jati diri, lagi mencari jalan keluar, lagi mencoba untuk keluar dari masalah dia, mencoba keluar untuk menemukan jati diri dia seperti apa sih sebenarnya. Jadi di sini para Cancer sepertinya di bulan Mei itu tergoncang sekali, sehingga masih mencoba untuk mencari apa sih yang dia inginkan, apa sih yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti ini, dan dia masih dalam proses bingung dan mencari-cari jalan keluar yang baik untuk membuat dia bisa kembali survive untuk di kehidupan yang berikutnya. Nah, di sini dari sisi apanya dia bingung atau mencari solusi? Di sini ada passion, artinya ada keahlian, ada kemampuan. Di sini hal-hal yang berkaitan dengan skill kamu, berkaitan dengan kemampuan kamu untuk memanage diri kamu itu akan keluar di bulan Mei ininya. Prosesnya sebenarnya sudah keluar di bulan-bulan sebelumnya. 3 bulan terakhir ini sepertinya kamu sudah mulai tergoncang dan mulai berpikir, saya mau ngapain ya, saya mau menyelesaikan masalah ini atau kondisi saya yang terpuruk ini dengan cara gimana ya. Nah, kamu harus menemukan apa sih yang menjadi keahlian kamu, apa sih yang menjadi hobi kamu, apa sih yang menjadi ciri khas kamu sebagai seorang Cancer. Jadi kalau misalnya kamu orangnya itu misalnya teliti atau misalnya pendiam dan fokus, maka carilah passion yang berkaitan dengan sifat kamu atau apa yang kamu sukai. Karena di sini kamu masih belum bisa menemukan titik balance-nya kamu, dan luar biasa sekali untuk Cancer ya. Ketiga-tiganya di sini kartunya Major Arcana. Ada Judgment di sini, ada The High Priestess, dan ada Justice. Di bottom of the deck sama juga ada Major Arcana juga, ada The Hermit. Sepertinya Cancer ini di bulan-bulan ini, di tahun 2020 ini dirombak habis-habisan ya. Cancer yang biasanya pendiam, yang tidak terlalu mau show off, yang tidak mau menunjukkan siapa sebenarnya dirinya, lebih suka untuk menjadi seseorang di belakang layar atau fokus mengamati, meneliti sesuatu. Maka sekarang dia dipaksa untuk menjadi seseorang yang lebih kreatif, menjadi seseorang yang lebih berwarna atau colorful, tidak stay atau diam, stay safe. Artinya dia hanya di zonanya dia, tapi dia dipaksa untuk lebih kreatif lagi di bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Dia dipaksa untuk menemukan fashionnya yang lebih baik oleh semesta, sehingga hal itu terombak dan menjadi sesuatu. Jadi Cancer di sini di bulan Mei lebih banyak pesimis dan patah hati ya. Artinya kayak berserah, ya udahlah terserah aja apa yang terjadi. Sebenarnya enggak pesimis, itu lebih kepada tawakal kalau orang ngomong, tapi jatuh-jatuhnya karena kondisinya juga kurang baik, dan dia lagi mencari jalan keluar belum dia temuin, maka dia menjadi orang yang terlihat berserah, terlihat pasrah dan putus asa ya. Padahal sebenarnya dari sisi seperti itu dia sudah mulai berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah dia sendiri, dikarenakan dia orang yang mempunyai selera yang tinggi, high prestige, entah dalam hubungan percintaan, entah dalam kehidupan sehari-hari, produk yang dia beli. Seorang Cancer itu sangat pemilih terhadap quality, sehingga dia tahu betul biasanya ada quality, ada price, ada quality, ada yang namanya ketelitian untuk memilih. Maka dari itu dia membutuhkan yang namanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan dia itu, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dia itu, sehingga dia benar-benar memutar otak sekali, sehingga yang dia butuhkan adalah mengeluarkan passion dia dan coba sesekali untuk keluar dari zona nyaman kamu untuk menjadi seseorang yang lebih kreatif lagi, atau seseorang yang tidak habis akal untuk itu. Tidak apa-apa sekali-kali di luar dari diri kamu, asal itu baik, asal itu membuat kamu better, kenapa tidak? Disinilah saatnya kamu menilai sisi buruk kamu yang mana, sisi kurangnya kamu yang mana, sehingga kamu bisa minimkan itu serta kembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, makanya di sini juga saya bilang ada justice, ada keadilan, ada pengadilan di sini.
sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu akan terjadi untuk kamu. Jadi ketika kamu mengalami keburukan, maka ada kebaikan di situ. Untuk di bulan Mei seperti itulah, ketika ada kesedihan buat kamu, maka sebenarnya ada kebahagiaan di situ, tapi mungkin tidak bisa kamu rasakan karena kamu terlalu fokus dengan rasa sakitmu ini. Maka dari itu, apapun yang terjadi di bulan Mei dan bulan-bulan sebelumnya menghancurkan bisnis kamu mungkin di sini, menghancurkan kamu sebagai seorang employee atau karyawan di sini, menghancurkan kamu sebagai seseorang yang memiliki kestabilan income, kestabilan pendapatan di sini, kestabilan juga emosional, karena biasanya income atau keuangan juga mempengaruhi emosional kita untuk sehari-hari atau kedepannya. Nah di sini ketidakbalanan terjadi dikarenakan kamu terlalu fokus dengan rasa sakitnya, padahal sebenarnya dalam rasa sakit itu adalah proses sebuah pendewasaan, membuat kamu menjadi seseorang yang lebih elegan lagi, seseorang yang lebih bijak lagi, seseorang yang lebih baik lagi dalam mengambil satu keputusan, dan membuat kamu menjadi seseorang yang lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Memahami bahwa sebenarnya segala yang terjadi hari ini di luar dari rencanamu yang sudah rapi, itu adalah ada rencana Tuhan yang tidak mungkin lebih buruk daripada rencanamu, pasti lebih baik daripada rencana kamu. Dan pastikan kamu mengeluarkan yang namanya energi passion kamu, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbuat dalam proses itu. Di bulan Mei, pastikan bahwa kamu menyadari kamu punya yang namanya sinar, kamu punya yang namanya cahaya. Di dalam kegelapan, sinar yang kecil terasa sangat-sangat terang. Itu artinya dalam ketidakbaikan sekalipun, kamu menemukan yang namanya kemampuan atau kesadaran diri kamu bahwa kamu mampu melewati ini semua. Jadi untuk kamu Cancer yang mengalami patah atau proses yang luar biasa besar dalam hidup kamu, pergeseran kebiasaan atau pergeseran kondisi, maka be wise untuk mengerti bahwa semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Oke, sekian readingan saya untuk kamu para Cancer di bulan Mei 2020 untuk general reading, karir, finance, dan juga umum. Jadi be aware untuk menonton readingan saya. Semoga ini mampu mensupport kamu dan menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Thank you, bye.